أشهد أن لا إله إلا الله وأنه هو رسول الله. Setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan dakwahnya secara sembunyi-sembunyi selama 4 tahun, maka tibalah saat dakwah dilakukan secara terbuka ke hadapan para penduduk Mekah. Namun di antara seorang penduduk Mekah ada seorang lelaki bernama Abu Jahal yang mengeluarkan protes penolakan teramat keras. Mulut Abu Jahal seperti tak henti-henti mengoceh untuk menghasut masyarakat Mekah agar tidak percaya dengan segala ucapan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang dinilai telah merusak kepercayaan dan tatanan masyarakat kota Mekah. Penolakan Abu Jahal terhadap ajaran yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sesungguhnya hanya dilandasi oleh rasa persaingan antar suku. Abu Jahal yang berasal dari suku Bani Makhzum menuduh ajaran yang disampaikan oleh Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah dalih untuk mengangkat Bani Hashim yang merupakan suku asal keluarga besar Rasulullah. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. Padahal jauh di dalam lubuk hati Abu Jahal, ia begitu kagum pada Islam, terutama pada ayat-ayat suci Al-Quran. Sebagai orang yang cerdas, pemilik nama asli Ammar bin Hisham ini paham bahwa Al-Quran bukanlah kalimat biasa yang diuntai oleh manusia. آخرتهم كافرون أو يلقى إليه كنز أو تكون له. Ia seringkali diam-diam mendengarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan kaum muslimin melantunkan ayat-ayat Al-Quran. رجلا مسحورا. Tapi ternyata tak hanya Abu Jahal yang mengagumi Al-Quran. Beberapa tokoh Quraisy lainnya, termasuk Abu Sufyan, juga menyimpan kekaguman yang sama hingga seringkali keduanya saling bertemu secara tak sengaja. Namun mereka juga saling tidak mengakui dengan apa yang mereka lakukan, hingga mereka berjanji untuk tidak lagi mendengarkan Al-Quran. Tapi tetap saja di lain hari, mereka diam-diam kembali melakukan hal yang sama. Abu Jahal sebenarnya tak mampu membendung rasa cintanya pada Al-Quran, tapi egonya terlalu besar hingga hati nurani Abu Jahal tertutup karena gengsi mengakui kenabian Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. كنت قد عولت بالأمس على أن لا أعود ولكني لا أدري كيف ساقتني قدماي إلى دار محمد. Namun kebencian Abu Jahal terhadap Islam terganjal oleh Abu Thalib sang paman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang juga merupakan seorang tokoh terpandang Quraisy. Maka kebencian itu juga menjalar pada ajaran yang disampaikan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Adalah Abdullah bin Mas'ud, seorang penggembala kambing yang memberanikan diri untuk membacakan ayat-ayat Allah secara lantang di depan Ka'bah. Abdullah bin Mas'ud seolah tak memikirkan keselamatan jiwanya lagi demi berkumandangnya ayat-ayat Allah di hadapan para penduduk Mekah. Inilah yang membuat Abu Jahal menjadi murka seketika saat mengetahui bahwa bacaan tersebut berasal dari ajaran yang dibawa oleh Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka tak pelak, Abu Jahal dan beberapa tokoh Quraisy lainnya segera menghampiri dan melayangkan pukulan kepada Abdullah bin Mas'ud dengan bertubi-tubi. Tak hanya sampai di situ, Abu Jahal juga semakin gencar memusuhi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan melakukan penghinaan secara membabi buta. Terlebih setelah permintaannya kepada Abu Thalib untuk menyerahkan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ditolak mentah-mentah. ففيما جلوسنا ها هنا وقد قال أبو طالب كلمة اصبروا على آلياتكم. Bahkan tindak tanduk Abu Jahal tak lagi sebatas perkataan hina semata, namun mulai menjurus pada penganiayaan fisik.
seperti di saat Rasulullah SAW dan para pengikutnya sedang melakukan sholat di depan Ka'bah. Abu Jahal menuangkan kotoran hewan kepada Rasulullah SAW saat sedang bersujud. Namun sia-sia Abu Jahal melakukan tindakan ini karena Rasulullah SAW dan para pengikutnya tak sedikit pun menunjukkan sikap gentar. Tindakan Abu Jahal justru memancing kemarahan Hamzah bin Abdul Muthalib, salah seorang paman Rasulullah SAW. Hamzah yang justru belum menyatakan beriman terhadap ajaran Rasulullah SAW kemudian datang menghampiri dan menghajar Abu Jahal karena tidak terima keponakannya dilecehkan di depan umum. Abu Jahal tidak dapat berbuat apa-apa. Ia juga tidak membalas tindakan Hamzah terhadap dirinya, namun mengancam akan bertindak lagi kepada Rasulullah SAW jika suatu saat kembali melakukan ibadah di depan Ka'bah. Wallahi, lan ada'a Muhammadan yusalli fil Baitil Haram ba'da al-yawm. إلى ما تنظرون؟ إلى ابن خالتي Muhammad. Dan benar saja, di saat Rasulullah SAW dan kaum muslimin kembali melakukan sholat di depan Ka'bah, Abu Jahal tak dapat membendung emosinya. هذا محمد قد سجد. هلم يا أبا الحكم. لما لا تطأ عنقه؟ Bak kemasukan setan, Abu Jahal hendak menginjak leher Rasulullah SAW. Namun lagi-lagi tindakan Abu Jahal terhenti. Ia terlihat ketakutan, seolah melihat sosok manusia bertubuh besar yang sedang bersama Rasulullah SAW. Sesungguhnya inilah salah satu mukjizat Nabi Muhammad SAW yang tidak disadari oleh Abu Jahal akibat kebodohannya yang mengingkari hati nurani. رجل عظيم الخلقة مهيبها كان يرشقني بنظرة متوعدة فلم أستطع أن أمد يدا ولا رجلا. إنه لمن سحر محمد. والتي يجعلن محمدا يشقى بتركه ديننا. Salah satu yang menolak hidayah masuk kepada Abu Jahal adalah fanatisme yang berlebihan di dalam hati Abu Jahal. Fanatisme ini walaupun tidak selalu negatif ya. Ada dua mungkin fanatisme ini. Ada negatif, ada positif. Kalau positif larinya ke loyalitas. Sedangkan fanatisme negatif adalah fanatisme yang disampaikan oleh Rasul SAW. Bahwa man kutila tahta rayatin ummiyah. Bahwa orang yang mati di bawah bendera kebodohan. Membela asobiyah, membela fanatisme, membela kelompoknya. Fakitlatun jahiliyah. Subhanallah, dia mati dalam keadaan jahiliyah. Ini bukan pujian, ini hinaan. Rasul SAW bagi mereka-mereka yang terlalu mengedepankan fanatisme. Hati-hati dengan fanatisme. Terlalu fanatik dengan apa-apa yang tidak sejalan dengan yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya. Ini yang bisa menggiring manusia ke neraka. Contoh misalkan, orang terlalu fanatisme dengan golongannya. Orang terlalu fanatisme dengan sukunya. Orang terlalu fanatisme dengan kelompoknya. Orang terlalu fanatisme dengan profesinya. Sehingga karena fanatismenya yang luar biasa ini menolak kebenaran-kebenaran yang kemungkinan bisa datang dari luar kelompoknya. Dan inilah yang dialami oleh Abu Jahal. Allah memberikan contoh Abu Jahal, jangan sampai jiwa Abu Jahal ada pada diri kita. Lalu, adakah fanatisme yang positif? Fanatisme yang positif adalah loyalitas. Dan loyalitas ini di dalam agama kita hanya diperbolehkan kepada Allah dan Rasulnya. Kalau dengan Allah dan Rasul kita harus fanatis. Kalau untuk Allah dan Rasul kita harus loyal. Walaupun mungkin orang banyak mengatakan, kamu terlalu kolot. Kalau kita lihat akhir-akhir ini kan, betapa banyak orang yang memegang agama ini justru dianggap dia itu sebagai orang kolot. Dia bilang, aduh kamu sudah tidak modis lagi. Kenapa itu kepala rambut yang begitu indah kok dibungkus-bungkus? Masya Allah. Dia tidak tahu bahwa hijab itu merupakan aturan di dalam agama ini. Maka ketika dia, misalkan contoh, bersikukuh, bertekad untuk memegang keyakinannya dengan berhijab, walaupun dia harus dihina orang,
Walaupun dia harus dikeluarkan dari tempat kerjanya, walaupun mungkin dia harus dikucilkan, dianggap orang sebagai orang yang kolot, dia tetap pegang teguh, maka itu termasuk bahagian fanatisme yang terpuji. Setelah berulang kali gagal menghentikan dakwah Rasulullah SAW, Abu Jahal menempuh cara lain. Ia tak lagi berfokus pada Nabi Muhammad SAW, melainkan kepada para pengikutnya yang kebanyakan berasal dari golongan strata rendah. Maka Abu Jahal mulai melakukan sweeping, menangkap para pengikut Rasulullah yang tidak memiliki perlindungan, di antaranya pasangan Yasir dan Sumayyah, serta anak mereka Ammar bin Yasir. Keluarga Yasir menjadi sasaran empuk kebiadaban Abu Jahal dengan menerima siksaan teramat kejam. Mereka dipaksa untuk meninggalkan ajaran Muhammad SAW dan kembali pada ajaran nenek moyang. Namun Yasir dan Sumayyah tetap bertahan dengan keimanan sepenuh hati, meski akhirnya mereka wafat sebagai syuhada pertama dalam Islam. Sementara Ammar bin Yasir yang tak tahan dengan siksaan Abu Jahal terpaksa menyerah dan mengikuti kemauan Abu Jahal dengan menyatakan tidak mengakui ajaran Rasulullah SAW. Abu Jahal merasa puas. Kegembiraannya meluap setinggi langit setelah membuat Ammar bin Yasir tak berdaya. Abu Jahal tidak tahu bahwa ucapan Ammar hanyalah terbatas di lisan, sementara hatinya tetap berpegang teguh pada keimanan yang telah lekat di relung hatinya. Melihat kondisi kaum muslimin yang semakin tertindas, Rasulullah SAW memerintahkan untuk hijrah ke negeri Habasyah agar dapat beribadah dengan tenang. Namun Abu Jahal tak tinggal diam. Ia berusaha untuk mencegah kepergian kaum muslimin ke Habasyah. Bahkan Abu Jahal juga sempat memukuli lagi Ammar bin Yasir yang ingin ikut hijrah ke Habasyah. Maka sekembalinya kaum muslimin dari negeri Habasyah, kondisi kota Mekah dirasakan semakin mencekam. Kaum muslimin yang baru saja tiba lagi-lagi menghadapi penindasan oleh Abu Jahal. Man, Abu Jahal. تجرؤ على أن تدعوني في هذه الكنية يا راعي الغنم ولسنا واجبنكم عذابا لم يعذبوا أحد من قبل يا قوم خذوهم. Kita lebih mengenali dengan Abu Jahal, walaupun nama aslinya adalah Amr bin Hisham. Tapi perlu diketahui bahwa Amr bin Hisham Al-Makhzumi ini, dia sebelum mendapatkan sebutan Abu Jahal, dia pernah mendapatkan panggilan kehormatan yang disebut dengan Abul Hakam. Amr bin Hisham ketika usianya kurang lebih 25 tahun, dia telah menempati posisi orang-orang senior, orang-orang tua, orang-orang yang penuh dengan hikmah dan ilmu di kalangan masyarakat Quraisy. Darun Nadwah, tempat berkumpulnya tokoh-tokoh besar Quraisy ketika mereka rapat menentukan banyak hal di kehidupan mereka. Di Darun Nadwah itu disebutkan bahwa yang boleh duduk untuk rapat itu hanya tokoh penting dengan usia minimal 50 tahun. Artinya yang boleh masuk ke sana adalah orang yang benar-benar telah berilmu, tokoh dan berpengalaman, karena usia minimalnya adalah 50 tahun. Tapi disebutkan bahwa Amr bin Hisham telah berhasil diterima duduk masuk bersama orang-orang senior itu saat itu usianya kurang lebih baru 25 tahun. Nah karenanya dia mendapatkan sebutan Abul Hakam. Potensi sebesar itulah yang kalau saja dia digunakan untuk Islam maka menjadi istimewa. Tetapi karena digunakan untuk kejahiliahan, yang terjadi adalah namanya berubah menjadi Abu Jahal, yaitu orang yang bodoh. Kenapa dia disebut orang bodoh? Disebutkan, ada yang menyebutkan dalam riwayat bahwa yang menyebutkan kata Abu Jahal adalah pamannya sendiri, Al-Walid bin Mughirah. Al-Walid bin Mughirah sebenarnya sama dengan Abu Jahal, sama-sama menolak Rasulullah Muhammad SAW. Tetapi setelah Rasulullah Muhammad SAW menyatakan diri bahwa beliau menerima wahyu, Amr bin Hisham, sang Abul Hakam ini,
itu ternyata dia seringkali marah-marah, seringkali lepas kontrolnya, seringkali ucapan lisannya adalah ucapan yang kasar, mudah emosi dan seterusnya. Sehingga sampai kemudian disebut bahwa dia seperti orang bodoh. Makanya kemudian mendapatkan sebutan Abu Jahal. Ini adalah bukan sekarang orang bodoh, bahkan ini bapaknya orang yang bodoh. Artinya orang sangat bodoh. Sementara kaum muslimin serta Rasulullah SAW yang tidak ikut ke Habasyah semakin ditekan. Mereka diboikot dan diasingkan, bahkan mereka tidak mendapat makanan. أتسمعون؟ الأطفال يصرخون من الجوع فما بالكم بالكبار. Kondisi memprihatinkan dialami oleh banyak kaum muslimin, termasuk anak-anak yang menderita kelaparan. Sebab Abu Jahal memperketat penjagaan agar kaum muslimin tidak mendapat bantuan dari siapapun yang akan mengirimkan makanan. Dan bagi siapapun yang terbukti mengirimkan makanan kepada umat muslim, maka tak ada ampun baginya. Hukuman dari Abu Jahal pasti menimpa. Hingga 3 tahun lamanya aksi pemboikotan terhadap kaum muslimin berakhir akibat surat perjanjian pemboikotan itu hancur dimakan rayap. Lagi-lagi upaya Abu Jahal untuk menghancurkan umat muslim menemui kegagalan. Maka tak ada cara lain bagi Abu Jahal. Kali ini ia merencanakan untuk langsung menghabisi nyawa Rasulullah SAW. Ia sendiri yang mengusulkan dan memimpin langsung rencana pembunuhan Rasulullah SAW di hadapan para pemimpin kabilah Quraisy lainnya. Abu Jahal juga mengusulkan agar kabilah-kabilah Quraisy mengirimkan para pemuda untuk mengeksekusi Rasulullah SAW. Maka di suatu malam, tepat sebelum Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, Abu Jahal memimpin para pemuda Quraisy untuk mengepung rumah Rasulullah SAW. Tapi rupanya Allah telah membutakan penglihatan mereka, hingga tak satu pun di antara mereka ada yang mengetahui bahwa Rasulullah keluar dari dalam rumahnya. Bahkan Rasulullah sempat menaburkan pasir di atas kepala mereka. Abu Jahal dan orang-orang yang mengepung terus menunggu waktu yang tepat, hingga datang seorang lelaki yang menghampiri mereka dan mengatakan bahwa Rasulullah SAW telah pergi melewati mereka. Tidak percaya dengan apa yang dikatakan lelaki tadi, Abu Jahal segera memeriksa ke dalam rumah. Tapi ternyata yang ia dapati adalah Ali bin Abi Thalib yang sedang tidur. علي وأبي طالب تبا لك. Abu Jahal yang semakin penasaran segera mencari Rasulullah ke rumah sahabat dekatnya, Abu Bakar As-Siddiq. أين أبوك؟ لا أدري. أتصفعني يا أبا جهل؟ تبا لك ولأبيك. تكلمي. Namun ia juga tak berhasil menemukan Rasulullah SAW maupun Abu Bakar. Ia hanya menjumpai Asma, putri Abu Bakar. Abu Jahal semakin naik pitam. Ia segera melakukan pengejaran hingga ke Gua Sur. Namun Abu Jahal tak yakin bahwa Rasulullah SAW berada di dalam Gua Sur, karena di mulut gua terdapat sarang laba-laba. Padahal sesungguhnya Rasulullah benar-benar bersembunyi di dalam Gua Sur. Akhirnya Abu Jahal kembali ke Mekah dengan tangan hampa. Rencana untuk membunuh Rasulullah SAW benar-benar gagal total. Kalau seandainya kita dihadapkan dengan satu perkara, bagaimana kita menilai perkara itu? Haruskah kita mengedepankan akal, ataukah kita mengedepankan perasaan? Nalar atau perasaan? Dua-duanya tidak benar di dalam agama ini. Mengapa? Karena kalau orang mendahulukan akal untuk menilai satu perkara, itu dia akan menerima semua yang hanya sekedar masuk di akal saja. Begitu juga kalau perasaan.
maka dia akan terima sesuatu yang menyenangkan hatinya saja. Di dalam agama ini, sebuah perkara bukan dinilai dari akal dan perasaan, tetapi dinilai dari dalil. Dinilai dari apa kata Allah dan apa kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Di saat Allah Subhanahu Wa Taala mengharamkan khamr, minuman yang memabukkan. Kalau kita lihat secara akal, minuman memabukkan ini tidak sepenuhnya buruk. Dia bisa menghangatkan badan di saat musim dingin, bahkan dia bisa mempercepat kerja jantung sehingga peredaran darah bisa lancar. Kalau kita mendahulukan akal, maka tidak ada masalah kita minum khamr. Yang penting tidak mabuk. Sebatas kita minum sesuai dengan takaran yang menyehatkan badan. Tetapi apakah agama berkata seperti itu? Tidak. Agama sudah menegaskan. Apa-apa yang banyaknya memabukkan, sedikitnya pun haram. Setetesnya pun haram. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian tiba di kota Madinah dan membangun peradaban baru bersama kaum muslimin. Sampai setahun kemudian, tiba-tiba kaum Quraisy di Mekah dikejutkan dengan sebuah kabar dicegatnya kafilah dagang Quraisy oleh kaum muslimin. يا معشر قريش أموالكم مع أبي سفيان قد عرض لها محمد في أصحابه. Abu Jahal yang mendengar kabar ini segera memanfaatkan kesempatan untuk menggerakkan masyarakat Mekah agar membalas tindakan kaum muslimin. Hingga terkumpullah pasukan yang siap berangkat ke lembah Badar. Tetapi sampainya di Badar, suasana sudah kembali tenang. Antara kaum muslimin dan kafilah dagang sudah tidak ada lagi perselisihan. Di saat kaum Quraisy ingin kembali, Abu Jahal justru mencegahnya. Ia terus menghasut kaum Quraisy agar mengurungkan niat kembali ke Mekah. Baginya peperangan harus tetap berjalan, karena inilah satu-satunya kesempatan untuk mengakhiri umat Islam. Kesombongan telah menguasai Abu Jahal. Dengan kekuatan 1000 pasukan bersenjata lengkap, ia amat yakin mampu menghabisi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan umat Islam yang hanya berjumlah 300 orang. Namun di lembah Badar inilah, di perang pertama antara kaum Quraisy dan umat Islam, Allah Subhanahu Wa Taala menunjukkan kuasanya. Abu Jahal, sang pemimpin pasukan Quraisy yang awalnya begitu yakin dapat menghabisi pasukan muslimin, justru menjadi kewalahan. Apalagi kaum muslimin begitu mengincarnya karena kebenciannya yang begitu besar terhadap Islam. Tapi Abu Jahal tetaplah Abu Jahal. Meski keadaannya telah terjepit sekalipun, kesombongannya tetap ia tunjukkan. Tidak ada sedikit pun kalimat yang menandakan bahwa ia menyerah. Bahkan hingga Abdullah bin Mas'ud datang untuk meregang nyawanya, Abu Jahal sang Fir'aun di umat ini masih saja menunjukkan kesombongannya. Namun Allah Subhanahu Wa Taala telah menghendaki agar tidak mematikan Abu Jahal seketika. Allah menjadikannya terkapar dalam keadaan sadar dan paham, agar memperlihatkan pada kedua matanya apa yang membuat dia sampai ke derajat yang hina dan rendah, serta dihabisi oleh orang yang dahulu dia tindas, Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud berdiri di atas dada Abu Jahal, menginjaknya serta memukulnya sekuat tenaga. Dia membangkitkan amarah Abu Jahal, seraya mengabarkan bahwa kemenangan telah ditetapkan untuk umat Islam dan kekalahan serta kehinaan telah ditetapkan untuk orang yang berpihak pada kaum musyrikin.